semangat ya kan untuk RRQ Hades dan juga Onyx Olympus. Spam komen ya kan, spam post dengan hashtag FF Indo bersatu. Jangan lupa silangin tangannya pas ngetik ya. Gimana caranya lu ngetik kalau lu silangin tangan lu? Nggak bisa. Gak bisa. Iya, nggak bakal bisa. Oke, dan kita udah menyaksikan di sini gimana ternyata mereka harus ke golf course lagi. Onyx cukup aman ya. Onyx cukup aman untuk turun di golf course, dan juga RRQ sendiri cukup santai mereka turun di rumahnya seperti yang lu bilang. RRQ Hades bermain di Purgatory, artinya mereka bermain di neraka yang mereka ciptakan. Dia bener, ini neraka yang mereka ciptakan untuk lawan-lawannya, atau mungkin mereka bisa menciptakan untuk diri sendiri. Tapi kita bakal ngelihat seperti apakah permainan dari RRQ kali ini. Dan udah ada tim lain juga yang tadi turun bareng sama RRQ di Purgatory. Sementara ini adalah VGN 1 dari top 5 yang kalau gak salah punya perolehan 80 poin sekian. Dan ini adalah tim dari Vietnam. Emang kayak gue dengar juga beberapa rumor bahwa di FFCS kali ini ada region-region kuat lain yang bakal bertarung bareng sama Indonesia, dan dua region yang gue tahu itu adalah Thailand dan Vietnam. Dan memang kalau kita lihat di 5 besar ini ada didominasi sama tim dari region Thailand, Vietnam dan juga Indonesia. Thailand, Vietnam dan juga Indonesia. Ini menjadi fun fact di mana di hampir setiap mobile games ketiga tim ini emang selalu bersinggungan, Bang. Oke. Ya. Iya. Kayak mereka selalu bertemu di fase-fase yang seperti krusial seperti ini, dan mereka menjadi rivalry yang dimana poinnya tuh nggak selalu beda-beda jauh banget antara Thailand, Vietnam dan juga Indonesia. Emang persaingan ini udah ada dari dulu. Mendarah daging. Mendarah daging. Mendarah daging. Mendarah daging. Oke. Yes, dan kita bakal menyaksikan di sini gimana tim jadi dari Critical X Elite mereka berhasil bermain di daerah Lambermill. Biasanya tempat ini kalau di Free Fire Master League dimanfaatin oleh First Riders ya. Iya. Cukup bermain efektif, bermain di daerah selatan Pulau Purgatory. Dan oke, kita menyaksikan di sini lagi di mana tim LGDS akan berpapasan dengan RRQ yang udah siap untuk melahap lawannya karena ini adalah rumah mereka. Ini adalah arena pertempuran yang hampir sama ya, ketika RRQ turun habis itu mereka melakukan pergerakan ke arah bawah, dan di sini mereka bakal ketemu tim lagi. Dan penyebaran dari tim LGDS ini mungkin cukup berbahaya. Kalau misalnya satu keculik mungkin bakal diras dengan cepat oleh tim RRQ ya. Yes, dan LGDS ITA di sini gua rasa udah memberikan info ke teman-temannya bahwa di rumah Pink ada orang, karena lu lihat ternyata setup yang dimiliki sama tim-tim lain itu selalu sama ya. Mereka sendiri kayak, nah, lu lihat tuh, bener-bener membuat satu garis pertahanan aja gitu. Ya, sementara para pemain RRQ mereka lebih milih untuk fokus ke rumah kecil, dan mereka bakal mundur sepertinya. Dan udah ada tembakan, dan bakal ada tembakan balasan seharusnya dari tim RRQ ke arah LGDS, tapi belum ada. Oke, O'Connor di situ udah terknockdown. Yes, udah bagus banget tadi. Satu glue wall yang dipasang oleh Pac-Man mencoba mengcover teman-temannya walaupun dari kejauhan. Udah ada tembakan juga ke arah ATA, masih bakal di cover tapi harus crackdown di sana. Chanzu hati-hati ternyata tidak, masih bisa di revive. Di sini udah cukup sekarat pemain-pemain dari RRQ, bakal diputusin untuk langsung maju. ETA dan juga Chan udah mulai mendekat masuk ke rumah Pink. Ada tembakan balasan dari O'Connor dan mereka masih survive, dua-duanya masih sustain, masih melakukan healing dan medikasi bersamaan. Tapi di lain sisi di sebelah kanan udah ada yang mulai masuk lagi dari arah bawah. Iya, dan kita lihat di sini Legalot juga langsung melakukan respon yang cukup bagus untuk nge-spot pergerakan dari Yis yang udah mulai coba untuk melakukan flank. Cukup terpisah jauh dari teman-temannya. Yis kalau menurut gue, kalau misalnya dia pengen maju, dia harus jaga posisi dengan baik, karena sepertinya tim RRQ udah cukup siap dengan kehadiran mereka. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, teman-teman dari Yis juga pemain LGS yang lain juga bergerak lumayan bersamaan, dan sepertinya karena mereka gak nemuin cara untuk bisa ngehajar RRQ yang udah bisa kembali pulih, para pemain LGDS memutuskan oke, kita bakalan mundur terlebih dahulu. Kalau misalkan kita coba untuk kontes terlalu cepat dan kita rata, ini bakal cukup merugikan, dan akhirnya keputusan mereka sendiri lumayan menguntungkan bagi RRQ, tapi mungkin gak akan berlangsung terlalu cepat karena bisa jadi LGDS mundur untuk ambil resource. Setelah mereka merasa punya resource yang cukup, mereka bisa ngejar RRQ lagi. Sementara RRQ juga udah ada tim lain yang ada di dekat mereka. Oke, udah ada satu tim yang mendekat ke arah RRQ sendiri. Mereka ada di daerah apa itu disebutnya? Biasanya dibilangnya parkiran bawah. Dan udah ada 4 orang, dan satu orangnya itu udah menggunakan mobil berwarna kuning tadi, atau mobil yang biasa disebut Lambo ya. Oke, kita lihat di sini XP Hoisang udah mendapatkan satu posisi yang aman, dan lu bisa ngeliat
betapa adaptifnya game yang dimiliki oleh RRQ ketika mereka tahu mereka nggak bisa bermain dengan tempo yang cukup tinggi. Mereka bakal sabar-sabar dulu aja. Tapi kita bakal beralih sedikit di sini di mana Exen udah mulai terkena down begitu aja. Taha bakal coba melakukan covering kepada teman-teman yang ada di belakang. Dan sementara itu satu orang bakal ditahan. Disandra aja nih bang. Iya, dan kita lihat di sini adalah tim PG ya, dan berhadapan dengan auto knockout yang posisinya perlahan tapi pasti mulai terus naik di setiap rondenya. Dan kalau kita perhatian di sini, Exure bakal sulit banget untuk mundur ke belakang karena fokus dari para main PG bakal gampang banget untuk nge-spray dia kalau misalkan dia lari, dan teman-temannya sendiri lagi cari cara mungkin untuk bisa nge-backup posisi dari Shure. Sementara di tempat lain kita lihat tim dari Vietnam yang ada di 3 besar kalau gak salah udah berhadapan dengan XTZ dengan posisi yang seperti ini. Kalau misalkan tim dari Vietnam ini rata bakal merugikan banget buat mereka. Bakal merugikan karena di satu sisi Indo sendiri yang bakal diuntungkan, tapi kita lihat di sini dua orang udah melakukan pop-out global ke depan, udah langsung ditembak, ada critical damage yang diberikan oleh Bingsu di sana dan langsung ditembakin begitu aja. Sementara Illuminati bakal menahan pergerakannya, satu orang udah terkena down dari seorang Bingsu, langsung dipulangkan ke lobby. Daklop di sini terkena kepala, langsung terkena down begitu aja. Sementara Meiko bakal coba untuk menyelamatkan poinnya, mundur, ditembakin dari dua arah yang berbeda. Sementara Crazy disisakan sendirian melawan 3 orang yang itu XTZ, Indro, Barkaboy, Mr. J dan juga Illuminati. Sementara Crazy bakal ditembakin lagi, menyisakan satu glualnya untuk bertahan dan gak cukup kuat. Barkaboy berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan dan juga V Gaming menyisakan 1 orang Meiko aja. Keputusan yang cukup gila dari Crazy, dia memastikan dirinya untuk ada di belakang ngejaga temannya supaya bisa kabur sendirian. Namun cukup logis dalam artian kalau misalkan mereka gak bisa dapetin menangin war di awal, setidaknya mereka nyisain 1 orang chance untuk cari placement di akhir karena mereka ada di peringkat 3 dan mereka gak pengen posisi itu terjatuh, apalagi sisa 2 game doang. Betul, tersisa 2 game dan kalau sampai mereka tadi kehilangan 3 orang tanpa dapat 1 kill pun. Ya. Ini kabar buruk banget dan ini merupakan kabar baik untuk RRQ Hades dan juga Onyx Olympus. Tapi di lain sisi, di sini cukup berdekatan, Bang. Iya, di dalam danger zone yang sama ya kan, bisa jadi mereka clash di awal dan ini bukan kabar bagus bagi 2 tim Indonesia ini. Betul. Dan jangan sampai ada fight nih. Jangan sampai ada pertempuran di antara kalian. Oh my god, Jarsnya bakal coba untuk maju tapi langsung mundur lagi. Ini kayak efek, lu tau gak sih kayak bau-bau orang Indo tuh kayak dia bisa ngenalin dari jauh ya kan. Anjir nih, bau-baunya Indo juga nih. Oh iya gitu ya. Ini Indo nih kayaknya. Ini CWK atau CWK ya kan. Pasti kan kayak model-model kayak gitu ya. Jadi kan? si Jar sudah maju tapi langsung nanya ini CWK apa CWK gitu. CWK atau CWK benar. Jadi akhirnya dia mundur lagi. Takutnya bahaya gitu kan. Yes. Dan ternyata kalau kita lihat udah ada 3 tim yang bakal berkumpul di satu tempat yang sama, bahkan 4 ditambah RRQ dan di lain sisi juga ada Onyx. Artinya beberapa tim dari sini udah membaca zona selanjutnya dan mereka tepat berkumpul di Brazil. Artinya zona ketiga nanti bakal ada di dekat sini, Bang. Wow, dan ini kayaknya bakal jadi enak bagi RRQ yang udah cukup hatam dengan daerah situ ya, tergantung gimana mereka bisa masuk berempat dengan aman ke dalam sana. Tapi kita lihat di sini ada Baby Argon. Sementara itu mereka sebenarnya coba untuk rotasi cukup jauh dan RRQ ini di depannya nih. Ini bakal ada EXP kalau nggak salah. Yes. Tim kedua dari Thailand ya kan yang ada di peringkat 2 sekarang, dan kita lihat di sini XTZ udah 1 membernya di spray sama tim BTS. Iya, ada XTZ dari tim langsung dimajuin begitu aja. Chansu udah dan begitu aja, terlalu terburu-buru nampaknya. Sementara Legalot bakal coba nembak mengcover dari kejauhan dan Chansu bakal Backman juga udah terkena down di sana, bakal menjadi mimpi buruk. Ini benar-benar bencana untuk RRQ, bakal dipukul mundur. Legalot bakal coba untuk menyelamatkan placement poinnya, sementara Okanar bakal berjuang berkorban untuk memberi waktu Legalot untuk mundur, tapi nggak bisa diapa-apain lagi, bakal ditinggalin begitu aja. RRQ Legalot kehilangan kepalanya. Oh my god, bukan kabar baik buat tim Indonesia. Oh my god, dan ada tahun dari tim EXP Gaming setelah mereka berhasil ngeratain RRQ. Satu keputusan yang cukup dipertanyakan ketika para pemain RRQ memutuskan untuk maju ke depan, terutama Chanzu yang tadi kalau menurut gue posisinya cukup open untuk di-spray dan di-counter sama tim lawannya. Betul, kayak untuk apa lu coba kontes di sana sedangkan kayak lu masih di dalam zona gitu. Ya. Kayak lu lagi ngebalap posisi, lu harus ada di 5 besar dan lu memutuskan fight di mana fightnya tadi masih ada 43 orang tersisa. Ya, dan sayang banget kayak
mereka ngambil satu permainan yang beresiko ketika resikonya adalah lu kehilangan, lu cuma dapat 0 poin. Yes. Kecuali kalau misalkan lu ngambil satu play yang beresiko, lu harus masuk ke dalam zona kayak ini udah zona keempat, zona kelima, tim yang tersisa juga tinggal dikit, tapi oke, itu udah lewat. Sekarang kita lihat my God. Onyx. Onyx langsung dapetin 2 knockdown begitu aja, langsung dihujanin peluru dari 4 arah yang berbeda. Nampaknya Iconic di sana gak bisa diselamatkan lagi. 2 orang Indo Pride FF Indo bersatu bakal langsung ditembakin, dihujanin peluru dari 4 arah yang berbeda. Sementara Jars bakal coba untuk masuk ke dalam, langsung ditembakin begitu aja. Satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia tentunya. Jars bakal masuk ke dalam, langsung ditembakin, di ending begitu aja. Menyisakan 2 orang di balik tembok, tapi dari sebelah kanan ada tim yang berbeda dan di kiri juga. Hati-hati Jars, di sebelah kiri lo ada musuh. Jangan sampai lo nggak sadar di sini. Dan Onyx ya bakal coba untuk mundur, dipukul ke belakang dari LGDS. Di sini bakal bertemu dengan Onyx dan Lau harus terkena knockdown di sana, menyisakan 3 temannya. Masih bisa diselamatkan kah? Langsung ditembak begitu aja. Tayo langsung duel. 2 orang LGDS sudah sekarat, sementara Chan di sana bakal ditembakin begitu aja. 4 orang masih survive. Tayonya harus terkena knockdown, tapi Wiza bakal coba untuk langsung masuk mengcover teman-temannya. Udah cukup sekarat di sana Chan-nya. Dan yes, that's it. That's it. Onyx berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi tambahan dari tim LGDS Indo Pride FF Indo bersatu. Oh my god. Play yang luar biasa banget dari Onyx. Lu lihat ada 2 tim dan mereka ngenapak 2 tim tersebut, dan mereka juga manfaatin satu momentum. Kalau menurut gua sedikit kesalahan dari LGDS karena mereka gak langsung coba untuk commit all in karena Onyx yang baru selesai perang. Dan momentum itu sangat dimanfaatkan dengan baik oleh Onyx untuk perang dengan LGDS. Kayak mereka nggak nunggu lama-lama, mereka langsung serang balik, dan mungkin hal itu nggak diantisipasi oleh LGDS dan mereka langsung bisa dapetin kill, ngeratain LGDS. Maksud gue kayak Onyx dari tadi bisa manfaatin momentum-momentum yang kayak gini dan mereka eksekusi hal itu dengan sangat baik. Dan poin plusnya adalah tadi Onyx benar-benar dihajar dari 2 sisi yang berbeda. Dan mereka baru dapetin 2 kill, habis saving mereka dapat lagi. Padahal notabene Lau itu udah terkena down duluan. Tapi dengan cukup sigapnya Tayo dan Wiza benar-benar melakukan pembagian posisi kiri dan kanan sampai akhirnya musuhnya bingung, terkunci, dan mereka harus lari kemana mereka nggak tahu. Ya, dan itu kayak respon yang bagus banget ketika si Lau-nya tadi di knockdown saat kayak ketika musuhnya coba untuk melakukan commit lagi, namun respon yang baik dari main Onyx-nya sendiri akhirnya nge-counter play yang dilakukan oleh tim LGDS. Benar. Tapi tadi kalau misalkan dari tim LGDS sendiri memutuskan untuk keluar, gua rasa itu bakal jadi satu hal yang berbeda ketika Lau-nya berhasil dieksekusi oleh tim Onyx dari LGDS. Tapi ternyata memang kalau kita ngelihat behavior dari tim-tim yang bermain di play-in sini, mereka benar-benar gak ada yang mau langsung nge-end musuhnya atau ketika ada satu orang langsung ngeras untuk masuk ke dalam. Ya, dan makanya itulah yang akhirnya dimanfaatkan oleh Onyx yang mungkin juga mempelajari tabiat itu dari beberapa tim yang udah mereka lawan. Apalagi kayak kalau gak salah kita ingat di Kalahari mereka tadi lagi deadlock sama satu tim atau knockout kalau gak salah, dan lama banget kejadiannya. Sekalipun akhirnya mereka kalah, tapi mereka dapat experience pelajaran yang bagus, kayak pelajarin gimana tabiat tim yang gak langsung ngeras ketika musuhnya udah knock, dan mereka manfaatin peluang itu untuk kembaliin keadaannya tadi. Wah, tadi bener-bener Onyx satu play yang bener-bener oke banget. Dia buktiin ke orang-orang di luar sana kalau mereka pantas ada di sini. Mereka melawan 2 squad, 2 arah yang berbeda, tapi mereka bisa survive, bahkan berhasil mengeksekusi satu tim secara langsung gitu loh. Tanpa kehilangan satu orang pun mereka clean sheet. Dan kali ini mereka ada di dekat zona selanjutnya, yang artinya chance mereka untuk masuk ke top 5 itu besar banget. Gua rasa dengan gameplay yang mereka milikin sekarang, kalau mereka bisa sustain lagi, nggak menutup kemungkinan kalau mereka bisa masuk ke grand final, dan chance-nya bakal lebih besar dan lebih besar lagi dari pengalaman yang mereka milikin. Benar. Dan menurut gua dengan apa yang udah kita lihat dari Onyx, dan mereka juga sekarang lagi ada di top 5, mereka kalau menurut gua punya kesempatan untuk nge-secure. Sementara kita harus ingat di bawah RRQ di klasemen sementara ada BTS, tim yang berasal dari Vietnam. Dia ada di peringkat 6. Dan tadi kita lihat BTS ada di dalam zona dan posisinya cukup rame. Namun dia ada di dalam compound yang cukup enak dan punya kemungkinan antara dia dirasa melawannya atau BTS baru lu bilang, dan satu orang udah terkena down oleh King of Gamers, Bang. Dan ini bisa jadi kesempatan untuk mempertahankan mungkin posisi RRQ tetap di 5 besar kalau misalkan BTS bisa diratain sama King of Gamers. Kita lihat di sini satu orang dari BTS sudah knock, mereka udah cukup kepisah ya kan. Di sini ada XTZ, di situ ada auto knockout juga.
Tapi yang Knock itu akhirnya bisa di revive dan dan mereka bakalan cukup aman sementara. Kalau lu lihat di situ Baby Argon sepertinya lagi kesulitan mungkin udah tereliminasi. Iya, udah langsung tereliminasi di posisi ke-10 begitu aja. Sementara King of Gamers lagi-lagi permainan yang cukup baik dari tim Thailand. Kali ini mereka masuk di dalam zona lagi, pembacaan yang baik. Dan tapi kalau gue lihat dari segi movementnya, kalau Onyx mau masuk ke dalam zona, cuman ada satu tim yang bakal ngalangin mereka. Jadi artinya chance mereka gede banget buat masuk ke zona selanjutnya tanpa digangguin orang lain. Mereka bakal head to head dengan satu tim yang udah ada di dalam zona. Yes, dan kita lihat di sini gimana TG bakal langsung strike. Udah ada critical EX dari India ya kan, dan udah diratain juga yang ada di dalam. Sementara terjadi perang di berbagai tempat, dan ini ada Onyx dan dia ketemunya sama yes, ini dia. Apakah Onyx bisa? Oh, tapi di lain sisi di sebelah kanan juga ada musuh. Jangan terlalu terburu-buru please. Kalian tahan dulu karena bakal ada yang masuk juga dari belakang, dan ada yang terkena M79 dari kejauhan. BTS comeback. Sementara itu dari sebelah belakang juga udah ada yang masuk. Jars di sini bakal coba untuk mempertahankan daerah yang mereka miliki terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk maju ke depan. Ya, kita lihat di sini para pemain Onyx juga bakal ketemu sama tim Critical. Sementara di belakang mereka udah ada zona pilihannya antara mereka coba untuk ngehajar pemain yang ada di sini atau coba untuk maju ke depan. Maju ke depan sepertinya jadi pilihan yang diambil oleh pemain Onyx. Namun di depan ada BTS dan ini bakal jadi clutch play bagi Onyx versus BTS. Oke, dua orang udah terkena dari Onyx, tapi nggak apa-apa, masih coba di revive. Tapi dari belakang ada musuh yang nembakin, langsung ditembakin balik oleh seorang Wiza. Udah ditembakin, tersisa satu orang. Wiza bakal coba untuk surviving di sini, ditembakin dari dua arah yang berbeda, cukup kesulitan. 6 tim tersisa dan Wiza bakal coba untuk melakukan gulung-gulung medkit terlebih dahulu. Oh my god, Lone survivor Wiza, dia bakal coba manfaatin kesempatan ini untuk nunggu TG versus BTS dulu kayaknya, baru dia coba untuk masuk. betul. Kalau misalkan dia bisa lebih sabar lagi, bahkan dia bisa coba ngikutin tim BTS yang mau masuk ke dalam zona. Yes, bener banget. Dan kita bisa lihat mungkin BTS sendiri coba untuk fokus arahin matanya ke dalam zona, sementara zona bakalan jalan sebentar lagi. Dan ini adalah momentum Wiza untuk sneaky coba masuk, lewatin gedung-gedung. Dan kita lihat di sini apakah dia bakal coba untuk mulai berjalan masuk. Dia udah mulai berjalan mengendap-endap, mencoba mencari celah masuk ke dalam, coba untuk lewatin beberapa orang. Dia ngelihat dan bakal diajar dulu sepertinya sama Wiza. Dan mungkin dengan ngajar Sunny posisinya jadi ketahuan. Apakah Wiza di sini bisa ngajar Sunny? Sepertinya posisi dari Wiza sendiri udah cukup sulit dan terdesak ada di belakang. Yes, tapi di situ dia masih bisa gulung medkit dan dia bisa masuk ke zona selanjutnya tanpa kelihatan. Sementara itu BTS juga masuk lagi, udah berhasil mendapatkan 8 poin eliminasinya dan bakal terus bertambah. Olympus di posisi ke-6 cukup puas di sana nampaknya, dan juga XTZ Esport di posisi ke-5. Sementara BTS sang pengganggu yang bakal merebut posisi RRQ tentunya masih bisa survive. 4 orang di sana masih bisa bertahan. King of Gamers juga masih ada di sana. Kevin, Getbu dan juga EXP ada tembakan dari kiri dan kanan membagi posisinya dari tim TG dan juga BTS, tapi 2 orang udah terkena down. 11 poin eliminasi udah dimiliki. BTS loyal. Beo bakal coba untuk menyelamatkan temannya, berputar sedikit lagi dan nutup celah untuk kabur satu-satunya atas tim XP Caramel. Dan yes, itu dia Sunny bakal coba untuk mundur dan Beo bakal coba untuk masuk ke dalam zona. Ada tim KOG yang masih nunggu di depan, langsung ditembakin dan oh my god, burst the sky. Sementara itu KOG lagi-lagi berhasil mendapatkan buya dengan posisi poin eliminasi yang cukup banyak. Wow, lu lihat King of Gamers berhasil mendapatkan buyah kembali. Benar-benar permainan yang luar biasa dari King of Gamers. Tapi kita